Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-temanku di channel Studio Aang. Kenapa nggak diserahkan kepada sekolahnya saja? Pak Akbar, sekolah itu tujuannya adalah mendidik anak, meningkatkan prestasi. Kalau mereka harus ngurus makan, terus pendidikannya kapan? Kan mereka punya orang tua, kira-kira begitulah. Bukan orang Sekarang banyak orang tua yang juga kerepotan, jangankan ngurus untuk makan semua orang, ngurus satu anak aja malah senang dibantu oleh badan gizi. Banyak orang yang pendidikan menengah ke atas, ketika ditanya apakah mau menerima program makan bergizi, tentu saja. Kenapa? Karena dia tidak usah repot memberikan bekal untuk anaknya. Bagaimana mau ngurus orang lain? Jadi orang yang berkontribusi dalam program ini dan mau berkecimpung, orang-orang yang berperan di bidang jasa boga, kafe, dan lain-lain, itu adalah pejuang-pejuang kita yang mau memang melakukan tugas ini luar biasa. Termasuk ibu-ibu yang mau masak jam 1 subuh. Itu kan luar biasa. Orang-orang yang sudah mampu, mau nggak bangun jam 1 untuk masak orang lain? Boro-boro nyiapin untuk suaminya aja belum tentu banget. Anda tidak khawatir bahwa kemudian ini menjadi bisnis di mana kemudian tujuan utamanya itu terabaikan? Nggak ada, Pak Akbar. Kita itu harus berapresiasi semua orang yang terkecimpung dalam program ini. Dan kemudian ketika satu SPG berdiri, 50 orang bekerja. Ya. Ibu-ibu di sekitar yang tadinya tidak punya pendapatan, gara-gara ada orang yang bangun SPG ini akhirnya bekerja. Habis itu satu SPG akan membutuhkan 15 supplier. Itu artinya kan akan menampung orang entrepreneur. Jadi setiap satu SPG akan meng-create 15 new entrepreneur. Dan berapa kebutuhan yang dibutuhkan rantai pasoknya? Kalau Pak Akbar tahu, satu SPG melayani 3.000, untuk pisang saja nih, dia butuh 3.000 pisang. Sekali makan, berapa sisir? Ya. Itu 150 sisir. Dan itu tiap hari? Tiap hari. Berapa tandan? Itu 15 tandan. Berapa pohon? Ya 15 pohon. Untuk sekali makan saja, itu butuh pohon 15 pisang. Kalau 2 kali seminggu, 30 pohon pisang. Kalau sebulan, 120 pohon pisang. Kalau setahun, 1.440 pohon pisang berapa hektar? 1,5 hektar pohon pisang hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan satu SPG. Makanya saya tidak heran, petani di Sulawesi yang biasanya tidak pernah melihara pohon pisang, sekarang udah turun ke lahan untuk melihara pohon pisang. Ya, di sana itu ada dikembangkan programnya mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Itu artinya kan pisang Cavendish ya? Iya, salah gitu. lokal juga. Lokal. Orang siswa di Tangerang Selatan butuh lele, senang lele, ingin dikasih lele setiap lebih sering. Berapa lele dibutuhkan untuk 3.000 anak? 3.000 lele, Pak. Tiap hari. Sekali makan. Berapa kolam? Itu 2 kolam bioflok ukuran 2 meter. Kalau 1 bulan kan butuh 8 kolam. Kalau ingin dipasok oleh dari lingkungan lokal, berapa kolam harus ada untuk satu EPG? 32 kolam. Itu artinya bisa menciptakan pekerjaan. Itu jawabannya ya, Pak? Iya. Jadi semua orang akan terlibat, tapi pada bidangnya masing-masing yang mampu bangun SPG, orang yang punya kapital. Ada juga sekarang itu yang tidak pinjam ke bank, tapi kemudian yuk kita kumpulin uang, 10 orang bangun satu SPG. Itu artinya 10 orang kan bayar 200 juta. Nanti insentif yang diberikan oleh badan gizi untuk mereka. Daripada mereka beli saham mungkin, lebih baik sekarang untuk bangun SPG. Kepala, terima kasih jawabannya ya. Setidaknya kami di sini sudah fair untuk memberikan Anda ruang. Beginilah dukungan kami, Terima kasih, Kepala, kepada pemerintahannya. Kami kritisi yang harus kami kritisi, tapi kami berikan dukungan, setidaknya memberikan kesempatan untuk menjawab berbagai hal. Sebab itu juga sebuah bentuk dukungan. Kira-kira seperti itu. So, saya yakin di memorinya para penonton saya masih banyak pertanyaan, soal begini segala macam. Tapi setidaknya kita sudah membicarakannya. Ada sebenarnya satu poin lagi yang saya mau tanyakan, tapi tidak cukup relevan saya pertanyakan sekarang soal efeknya. Karena tidak bisa dilihat hari ini. Oh, ya tentu saja. Saya bisa menjelaskan. Efek yang paling cepat dari program makan bergizi adalah kehadiran. Kehadiran. Iya. Coba cek seluruh SPG daerah itu. Anak yang tadinya nggak malas ke sekolah, sekarang tuh rajin ke sekolah. Itu satu hal. Belum lagi katakanlah yang paling penting adalah, kan tujuannya ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas siswa kita. Kecerdasan segala macam. Ketika mereka sudah biasa dengan makan dengan menu gizi seimbang, itu otomatis kehidupannya akan lebih baik. Banyak anak, saya dapat laporan dari Bandung, yaitu banyak anak yang makan itu hanya nasi dengan roiko. Itu kan menyedihkan. Satu pesantren udah mengecek dirinya sendiri, bukan kita yang ngecek. Itu 9 dari 10 penghuni pesantren kekurangan protein. Sekarang dengan program makan bergizi tiap hari makan protein. Bahkan Pak Presiden sudah perintahkan kalau bisa lauknya 2 sehari. Jadi kita sedang berusaha bagaimana lauknya 2 protein sehari. Ya, menurut keyakinan saya, contoh MBG, kenapa dipaksain banget? Liburan dipaksain banget. Apa kira-kira yang terjadi di situ? Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kelihatan apa yang mau dikejar, angka-angkanya. Bagaimana caranya? Makanya di situ Food Mills Coalition kan, koalisi dengan swasta, sehingga
mereka biayai dulu MBG ini. Jadi anak-anak itu makan dari pembiayaan yang dilakukan oleh si pemodal. Lalu nanti selesai mereka akan nagih SPPG-nya, nagih ke yayasan. Yayasan yang nagih ke BGN. Di situ berpotensi besar terjadinya money laundering. Bayangkan kalau terjadi money laundering, uang dari mana? Kalau itu uang korupsi, maka anak-anak kita sudah makan dibiayai oleh uang korupsi. Semoga ini tidak terjadi, ya. Tapi menurut keyakinan saya, manakala saya diberikan kesempatan untuk jadi tim independen untuk menyelidiki, maka menurut keyakinan saya bisa buka. Makanya nggak mungkin orang maksa, bodoh amat. Terus makin lama makin kelihatan, roti segini untuk sekian hari, telur segini untuk 4 hari, bukan ceritanya. Iya. Gitu. 1,2 T a day. Tiap hari. A day. Setiap hari. So, hitung 1 tahun berapa? They can laundry. Gitu. Saya tidak menuduh, tapi ada potensi besar. Karena ada penagihan, Bos. Iya, betul. Berarti kan lu modalin dulu. Disitulah terjadi Betul. switch. Gitu. Tetap aja di mata saya mah kotor. Karena modus operandinya, nawaitunya, niatnya bukan niat yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan bukan dengan niat tulus, walaupun promosinya tulus, maka hasilnya akan mudarat. Langsung terbukti kok, banyak yang keracunan, banyak yang ini, dan banyak yang mubazir. Dan sebenarnya bayangkan, orang nggak mau dipaksa, nggak ngerti dari mana aturan main itu. Tapi itulah, ya, sekali lagi kita sedang menuju kepada negara totaliter. Kalian mau ngomong apa? Bodoh amat. Program jalan terus sampai Tuhan memanggil. Gue setuju banget apa yang dikatakan oleh seorang mantan calon gubernur DKI ini, guys. Memang benar sih, guys, ya kan. Aduh, ini memang banyak terjadi pelaksanaannya di lapangan itu, banyak yang nggak benernya, guys, ya kan. Tapi ada yang benar, ya kan. Ya, yang benar itulah yang tulus, ya kan. Tapi yang nggak benar ini, guys, banyak, ya kan. Yang ngasih MBG-nya itu ya asal-asalan, guys, ya kan. Buktinya anak gue pernah tuh mendapatkan MBG, ya kan, dibawa pulang tuh MBG telur, ya kan, 2 biji, guys. Mungkin itu 2 biji untuk 2 hari kali kan. 2 biji itu bukan telur mateng, tapi telurnya telur mentah, guys. Aduh. Itu anak gue mau disuruh goreng sendiri atau bagaimana, ya kan. Lalu tugasnya dari SPPG ini apa gitu kan. Aduh, terus pisang lah, ya kan, yang masih keijo-ijoan, ya kan. Dan pernah juga dapat ikan lele, ya kan, yang cuma ya ikan lelenya itu ya sepotong, ya kan. Sepotong nggak jelas lah gitu kan. Aduh, ya kan, kalau satu mendingan kali kan. Ini sepotong, guys. Aduh, sangat miris memang soal MBG ini, ya kan. Banyak terjadi pelaksanaannya yang nggak beres, ya kan. Mungkin ini para pelaku SPPG yang nggak bener atau nggak tulus, ya kan, memberikan makan bergizi gratis kepada sekolah-sekolahan yang sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Ya, dan gue sangat sependapat tuh kata mantan calon gubernur DKI tersebut, ya kan. Dan gue rasa memang ada korupsinya, guys. Wow. Ini Bapak Prabowo atau Bapak Gibran Raka Buming Raka harus segera mengevaluasi masalah makan bergizi gratis ini, karena banyak di titik-titik yang gak beres. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.